Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 3 bersama Bu Titin. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak Bu Guru, sebelum melanjutkan belajar, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman dalam belajar hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak Bu Guru, untuk pelajaran kita hari ini yaitu di tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Dan untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui proses terjadinya hujan. Siswa dapat membuat rangkuman perubahan wujud benda. Siswa dapat menyebutkan lama waktu kegiatan. Dan siswa dapat mengetahui keadaan yang menunjukkan sikap bersatu di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak hebat, agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, maka kita harus belajar dengan bersemangat. Iya, pinter. Baik, langsung saja. Ayo membaca. Nah, anak-anak Bu Guru, proses terjadinya hujan. Ya, di bawah ini ada gambar tentang siklus terjadinya hujan. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Dapatkah kamu menjelaskan proses terjadinya hujan? Ya, baik. Mari kita belajar bersama-sama. Ayo mengamati. Nah, berikut ini urutan proses terjadinya hujan. Ya, diawali dari nomor 1. Nah, kira-kira urutan proses terjadinya hujan setelah dari nomor 1 yang mana ya? Iya, tadi di awal kalian sudah melihat siklus terjadinya hujan. Ya, siklus terjadinya hujan yang pertama yaitu air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Nah, itu dalam kotak di gambar sudah dituliskan nomor 1. Nah, untuk berikutnya yang kedua yaitu uap air akan berubah menjadi awan. Ya, naik ya. Uap air akan berubah menjadi awan. Nah, itu nomor 2 ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu nomor 3. Selanjutnya yang keempat yaitu butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi berupa hujan. Ya. Dan yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Nah, itulah siklus proses terjadinya hujan.
Ya, semoga kalian sudah bisa memahami ya bagaimana sih hujan itu bisa terjadi. Ya, 5 tahapan ini kurang lebih siklus terjadinya hujan. Baik, yaitu ayo membaca. Di sini kalian membuat rangkuman perubahan wujud benda, ya. Buatlah rangkuman tentang perubahan wujud di sekitarmu. Tulislah dalam bentuk tabel seperti berikut. Ya. Contoh, peristiwanya yaitu bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi menguap. Lalu, penjelasan perubahan wujudnya, air laut menguap sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Nah, peristiwa yang kedua, membuat permen jeli. Dalam membuat permen jeli, jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Ya. Lalu penjelasan perubahan wujudnya, jeli yang dicampur gula dan air setelah dimasak dan didiamkan maka akan mengeras, artinya membeku. Nah, sekarang kalian bisa lanjutkan bagaimana dengan embun pagi. Jenis perubahan yang terjadi apa? Iya, betul, mengembun. Nah, kalian tuliskan penjelasan perubahan wujudnya seperti apa. Lalu begitu pun dengan peristiwa terjadinya hujan, seperti yang sudah dipelajari di depan tadi. Dan bagaimana dengan peristiwa membuat es krim? Jenis perubahan wujud apa yang terjadi? Ya, baik. Silakan nanti dilanjutkan, diisikan di tabel. Selanjutnya, ayo mengamati satuan waktu yang tepat. Ya. Hujan mulai turun pada pukul 6.30 dan berhenti pukul 8.15. Berapa lama hujan turun? Ya, sekarang sedang musim hujan ya, kalian bisa mengamati. Kalau hujannya itu pukul 6.30 dan di pukul 8.15 hujannya berhenti, kira-kira berapa lama hujan turun? Nah, kalian bisa melihat ya hujan turun di jam itu jam 6.30 ya. Jarum pendek di antara angka 6 dan 7. Jarum panjang di angka 6 ya. Nah, jam yang kedua saat hujan berhenti menunjukkan pukul 8.15. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Kalian bisa menggunakan dengan garis bilangan seperti ini ya. Dari 6.30 ke angka 7 atau ke jam 7 itu 30 menit. Nah, dari jam 7 sampai jam 8 itu 1 jam. Ya. Lalu dari jam 8 sampai jam 8.15 itu 15 menit. Nah, kita jumlahkan 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan 1 jam 45 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 45 menit. Bagaimana anak-anak Bu Guru? Ya, semoga kalian bisa memahami ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang ayo berlatih ya. Menyatakan lama waktu kejadian. Oke. 1 jam setelah pukul 5.15 adalah pukul berapa ya? Ya. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kalian bisa mengerjakannya dengan cara menuliskan 05.15 dan 1 jam ini
dituliskan 01.00 ya. Lalu dijumlahkan. Nah, ya. Dijumlahkan disusun ke bawah seperti ini agar lebih mudah, ya. 05.15 ditambah 01.00 sama dengan 06.15. Jadi 1 jam setelah pukul 5.15 adalah pukul 6:15 menit. Nah, atau 06.15. Baik, berikutnya 3 jam sebelum pukul 7.25 atau 3 jam sebelum pukul 7:25 menit adalah pukul berapa ya? Iya. Kalian bisa mengerjakan seperti yang di atas tadi. Hanya bedanya kalau yang di atas tadi dijumlahkan, untuk soal yang ini maka pengurangan, ya. Dituliskan jam 7:25, 07.25. Lalu jam 3 jamnya dituliskan 03.00, lalu dikurangi. Ya, disusun ke bawah seperti ini sama, lalu dikurangkan. Dari belakang pengurangan seperti biasa, 5 dikurangi 0, 5, 2 dikurangi 0, 2, 7 dikurangi 4, 7 dikurangi 3, 4. Nah, jadi 3 jam sebelum pukul 7.25 adalah pukul 4:25 menit atau ditulis 04.25. Nah, mudah bukan? Ya, semoga anak-anak Bu Guru semua bisa memahaminya dan nanti bisa berlatih untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di buku kalian. Selanjutnya, ya, ini masih ayo berlatih ya, menyatakan lama waktu kejadian. Awal turun hujan pukul 04.20. Hujan berhenti pukul 07.05. Lama hujan turun adalah, nah, ini juga bisa kalian kerjakan seperti tadi contoh sebelumnya, ya. Dituliskan jam 07.05 ya, pukul 7:05 menit ya. Lalu yang pukul 04:20 menit diletakkan di bawahnya. Ya, karena kita akan menghitung lama waktu turun hujan. Lalu kita kurangkan. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini ya, jam 7.05, jam 4.20 ya. 5 dikurangi 0, 5, tapi 0 dikurangi 2 ini tidak bisa. Nah, untuk itu mengambil 1 dari angka 7. Jam 7-nya diambil 1 ke belakang. Ingat, ini adalah pengurangan jam. Ya, pengurangan jam artinya kalau 1 jam ngambil 1 dari angka 7 ini, nilainya adalah 60 menit. Jadi, kita tuliskan dulu ya, biar kalian tidak bingung. Ya, angka 7-nya dipinjam 1 ke belakang dijadikan menit, artinya 60 menit. Jadi, kita tuliskan 07.05 ini bisa kita tuliskan 06.65 menit. Ya, ini artinya sama. Agar kita bisa mengurangkan dengan 20 menit yang di bawah. Nah, sekarang bisa kita kurangkan. 5 dikurangi 0, 5. Ya, 6. Nah, sekarang 6 nih yang dikurangkan ya. 6 dikurangi 2 itu 4. Ya. Nah, sekarang yang di depan ini 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, sekarang sudah ketemu hasilnya. Ya. Jadi, lama hujan turun adalah 2 jam
45 menit. Bagaimana anak-anak Bu Guru? Ya, semoga kalian bisa memahaminya ya. Ingat, 1 jam itu 60 menit. Jadi ketika kalian menghitung dengan susun ke bawah seperti ini, kalau kalian mengambil 1 jam jadi depan, 1 itu nilainya 60 menit. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati. Ya, perhatikan di sini ada gambar ya. Seorang anak terjatuh dari sepedanya. Ya. Pengalaman menolong orang lain. Ahmad pergi ke kantor pos dengan naik sepeda. Semalam hujan turun sangat lebat. Jalan dari rumah Ahmad menuju kantor pos banyak genangan air. Jalan yang digenangi air menjadi licin. Ketika di tikungan, sepeda Ahmad tergelincir. Ahmad jatuh dan pakaiannya basah. Ahmad kesakitan sambil memegangi kakinya. Nah, anak-anak Bu Guru, seandainya berada di dekat Ahmad, apakah yang akan kamu lakukan? Wah, hebat. Iya, betul sekali ya. Jika kita di dekat Ahmad, maka kita harus menolongnya ya. Menolong Ahmad yang terjatuh dari sepeda ya. Kita bisa mengobati kaki Ahmad yang sakit. Ya, begitu ya. Guru yakin kalian semua akan melakukan hal yang sama, akan menolong jika kalian ada di dekat Ahmad. Ya, sebagai manusia, ya makhluk sosial, maka kita senantiasa membutuhkan orang lain. Jadi kita harus saling tolong menolong. Baik, untuk selanjutnya ya, ini masih di sama ya. Sikap bersatu di lingkungan sekitar. Ya, ayo mengamati. Anak-anak Bu Guru, coba kalian perhatikan ya di sekitar kalian, di lingkungan di rumah kalian atau di sekolah ya. Bagaimana sikap bersatu teman-teman kalian atau warga yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa menilai apakah itu termasuk sikap bersatu atau bukan sikap bersatu. Nah, berikut ini berilah tanda centang di samping keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Bu Guru sudah punya tabelnya, ya. Keadaannya ada beberapa macam. Nah, kalian bisa menentukan mana yang termasuk sikap bersatu dan mana yang bukan. Ya. Rukun dengan tetangga. Ini menunjukkan sikap saling bersatu atau tidak? Iya, benar. Sikap bersatu. Kita beri tanda centang. Lalu saling menyapa jika bertemu tetangga. Iya, betul. Ini juga sikap bersatu ya. Dengan tetangga kita harus saling menyapa kalau ketemu, nggak boleh diam-diaman ya. Oke, berikutnya menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Apakah ini juga sikap saling bersatu? Ya, benar ya. Tadi sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain. Begitupun orang lain, tetangga kita, jika mengalami kesulitan, maka kita juga harus membantunya, menolongnya. Ya. Berikutnya menggunakan barang milik tetangga tanpa izin. Wah, boleh nggak ya? Menggunakan barang milik orang lain tanpa izin? Ya, tidak boleh ya. Jika kita menggunakan barang milik orang lain, maka kita harus izin terlebih dahulu, diperbolehkan atau tidak. Ya. Selanjutnya menjenguk tetangga yang sedang sakit. Iya, benar. Ini juga sikap saling bersatu, ya. Jika ada tetangga atau teman kita yang sakit, maka
Kita yang sehat menjenguknya, mendoakannya, memberikan semangat agar lekas sehat. Lalu bermain dengan tetangga sebaya di sekitar rumah. Iya, betul Bu. Iya, ini menunjukkan sikap bersatu dengan tetangga ya. Karena anak-anak, maka bermain dengan anak-anak. Ya. Oke, selanjutnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Apakah ini sikap saling bersatu? Iya, benar. Ini adalah sikap saling bersatu, ya. Wah, hebat anak-anak semuanya. Sudah paham? Sudah bisa mengamati keadaan di lingkungan sekitar bagaimana sikap saling bersatu, ya. Kalau kita saling menolong, kalau kita bersatu, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan baik, akan nyaman, akan merasa aman, ya, dan tentram tentunya. Baik anak-anak Bu Guru, kesimpulan belajar kita hari ini, apa ya kesimpulannya? Tadi kita sudah belajar banyak ya. Ya, yang pertama kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, terutama nikmat sehat ya. Dengan sehat kita bisa melakukan semua aktivitas ya. Yang kedua, perubahan wujud benda banyak terjadi di sekitar kita ya, seperti hujan. Nah, atau seperti saat membuat makanan. Nah, jadi banyak sekali ya perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita sehari-hari ya. Lalu kita dapat menyusun waktu kegiatan sehari-hari dengan memanfaatkan perubahan wujud ya. Contohnya ketika hujan, maka kegiatan kita seperti apa? Nah, itu bisa kita susun kegiatannya dengan baik ya. Berikutnya yaitu sikap bersatu akan membuat kehidupan menjadi damai dan nyaman. Ya, tentunya betul ya. Jika kita bersatu, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain dengan teman, dengan tetangga, maka kehidupan menjadi damai dan nyaman ya. Nah, anak-anak Bu Guru, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Baik, selanjutnya yang terakhir, sampaikan salam Bu Guru kepada ayah bunda yang sudah mendampingi kalian belajar hari ini, atau kepada siapapun selain ayah atau bunda yang sudah mendampingi kalian belajar hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi lekas berlalu, kita semua bisa kembali ke sekolah dengan rasa aman, nyaman, dan sehat tentunya. Terima kasih, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.